Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar hebat Sumatera Selatan? Senang sekali pada kesempatan kali ini, pada edisi hari Selasa 6 Oktober 2020, saya, Alfian Kurniawan, Magister Pendidikan, salah seorang tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan, dapat menjumpai seluruh pelajar dalam acara kelas online PAL TV yang bekerja sama langsung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan pastinya untuk adik-adik sekalian yang sudah mempunyai koran harian Sumatera Express untuk edisi hari ini, silakan dibuka dan kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajaran kita mulai. Baiklah, untuk seluruh pelajar yang tentunya sangat kita cintai di sini, adapun materi yang kita ulas pada pertemuan hari ini terkait masalah teks artikel, di mana kita bisa mengetahui semuanya itu berada pada koran harian Sumek yang terbit pada hari ini Selasa 6 Oktober 2020. Dan pastikan juga jangan lupa untuk berdoa dan juga persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk juga alat tulis dan lain sebagainya juga. Baiklah, kita lihat ketayangan masing-masing di sini. Ada sebuah teks artikel. Jika kita berbicara masalah teks artikel, ini merupakan pelajaran yang muncul pada kelas 12 SMA, dan di sana kita akan mempelajari bagian-bagian terpenting yang meliputi pengertian. Selanjutnya kita akan berbicara masalah jenis-jenisnya, ciri, kebahasaan, dan informasi yang terkandung di dalamnya. Lantas, apa sajakah pengertian atau apa itu artikel? 3 kata kunci akan saya bagikan. Pertama, bahwa artikel tergolong ke dalam tulisan lepas. Artikel sendiri juga merupakan suatu tulisan yang membahas masalah aktual. Aktual di sini maksudnya adalah sesuatu hal yang hangat diperbincangkan atau sesuatu hal yang sedang terjadi saat ini, beserta sifatnya kontroversial, yang artinya adalah mengandung pendapat yang pro dan juga kontra. Lalu, pengertian dari teks editor artikel ini sendiri mengandung sudut pandang dari penulis. 3 kata kunci ini dapat kita rangkum menjadi satu bagian bahwa artikel merupakan tulisan lepas yang berisi masalah aktual dan kontroversial yang mengandung sudut pandang dari penulisnya itu sendiri. Jenis-jenis artikel ada banyak. Yang pertama, ada artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, artikel prediktif, dan satu lagi adalah artikel opini. Ciri-ciri artikel dapat kita ketahui, yang pertama, mengandung gagasan dari penulis itu sendiri. Terdapat juga teknik atau cara, serta pendapat atau opini. Artikel juga mengandung analisis ilmiah, yang artinya dapat dianalisis secara keilmuan. Kemudian, dipublikasikan di suatu media, mempergunakan bahasa jurnalistik atau bahasa yang lazim dipergunakan dalam dunia pemberitaan. Dan terakhir, artikel dimuat untuk menambah wawasan bagi si pembacanya. Unsur kebahasaan atau bahasa yang lazim dipergunakan oleh orang-orang yang menulis teks artikel sendiri. Yang pertama, mempergunakan adanya adverbia frekuentif. Maksudnya adalah kata keterangan yang mengandung unsur kekerapan. Contoh, sering, selalu, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempergunakan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung dapat bersifat intra kalimat atau dapat bersifat juga di antar kalimat, ya. Selanjutnya, artikel mempergunakan kata teknis. Kata teknis juga di beberapa sumber disebut sebagai kata ilmiah. Bahkan, kalau kita kaitkan dengan teori lama atau pada kurikulum 2006, kata teknis atau kata ilmiah itu dapat disebut juga sebagai kata kajian. Lantas, apa yang masuk dengan kata teknis? Kata teknis adalah suatu kata yang tidak lazim dipergunakan oleh masyarakat. Umumnya, kata teknis dipergunakan oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Contoh, orang-orang kedokteran sering mempergunakan kata-kata seperti operasi, kemudian juga pasien, amputasi, dan lain sebagainya. Jelas, kata-kata yang demikian itu tidak umum dipergunakan oleh masyarakat ramai. Biasanya hanya berada pada kalangan tertentu saja. Orang ekonomi juga pastinya mempergunakan kata teknis tersendiri untuk kalangan mereka masing-masing. Selanjutnya, ada kata acuan. Kata acuan adalah suatu kata yang maknanya mengacu pada referen lain. Sebagai contoh, koruptor meresahkan masyarakat. Mereka tidak segan-segan menghabiskan uang rakyat. Ada kata mereka.
Kata mereka di sini mengandung suatu makna yang nantinya harus dilihat dari referen kalimat sebelumnya, yaitu kata koruptor. Maka inilah yang disebut dengan kata acuan. Selanjutnya, mempergunakan kata imbuhan. Kata imbuhan di sini bisa berbentuk awalan, bisa berbentuk sisipan, akhiran, ataupun awalan dan akhiran. Nah, setelah kita membahas kebahasaan, kita akan beralih kepada informasi yang terkandung dalam artikel. Artikel mempergunakan dua bentuk informasi. Yang pertama, artikel mengandung informasi yang sifatnya fakta atau mengandung kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang kedua, artikel mengandung informasi berupa opini atau pendapat-pendapat yang artinya kebenarannya tidak mutlak terjadi sama sekali. Adapun ciri-ciri dari kalimat fakta sendiri, yang pertama, fakta memuat suatu peristiwa yang betul-betul terjadi. Tidak bisa dibantahkan sama sekali. Misalkan, Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia. Kalimat itu tidak bisa dibantah sama sekali. Yang kedua, mempunyai data akurat. Biasanya jika kita ketemu dengan suatu kalimat yang mempergunakan jumlah, mempergunakan tanggal, umur, dan sebagainya, itu biasanya mengarah kepada bentuk fakta. Kemudian, fakta juga mengandung kebenaran secara umum, sehingga tidak bisa diperdebatkan. Ciri dari kalimat opini, yang pertama, kebenarannya itu belum dapat dibuktikan. Selanjutnya, berisi pendapat, saran, ataupun juga uraian. Ketiga, tidak ada narasumber. Yang keempat, berupa pendapat. Yang kelima, peristiwa belum terjadi atau akan terjadi atau bisa dikatakan berupa prediksi atau perkiraan. Selanjutnya, mengandung pemikiran dari seseorang secara subjektif. Dan terakhir adalah informasinya tidak pasti. Baiklah, kita akan mencoba untuk membahas dua contoh soal setelah kita mempelajari ringkasan materi ini sendiri. Pelajar hebat Sumatera Selatan, di dalam soal bahasa Indonesia, memiliki suatu struktur yang mudah sekali dikenali. Biasanya terdapat ada 3 bagian. Soal bahasa Indonesia terdiri atas adanya stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus itu berupa suatu uraian. Bisa juga tabel, gambar, ataupun juga grafik. Setelah stimulus, soal bahasa Indonesia umumnya akan dilengkapi dengan STIM atau inti soal. Dan bagian ketiganya adalah opsional. Opsional ini terdiri atas satu jawaban yang merupakan jawaban yang benar atau yang paling benar. Selebihnya opsional berbentuk distraction atau soal-soal pengecoh. Untuk membantu kamu untuk dapat membaca secara cepat atau speed reading dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia, sebaiknya jangan langsung mengarahkan kepada stimulusnya. Kita tujukan mata kita kepada soal inti atau STIM-nya. Cermati pada contoh soal pertama. Berdasarkan isinya, penggalan teks tersebut tergolong ke dalam jenis artikel apa? Nah, yang ditanya adalah jenis artikel apakah dari stimulus yang dimunculkan pada soal pertama ini. Kita baca, masalah lain yang dapat terjadi akibat terlalu sering makan es batu, yaitu berkaitan dengan pengolahan dan penyimpanan es batu yang tidak higienis. Es batu yang tidak bersih bisa saja terkontaminasi oleh berbagai kuman yang bisa mendatangkan penyakit. Kalau kita lihat isinya, artikel ini membahas tentang hasil pengamatan atau penelitian. Sehingga artikel ini akan tergolong ke dalam satu di antara dari 5 pilihan ini sendiri. Coba, dalam waktu 5 detik, kita akan berikan waktu untuk mengunci satu jawaban perkiraan dari kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung kita bahas bersama-sama. Jawaban yang tepat itu adalah artikel eksploratif. Artikel eksploratif adalah suatu artikel yang dikembangkan dari hasil penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya beberapa pilihan merupakan distraction-nya atau pilihan yang menjadi pengecoh. Pertama, ada artikel deskriptif. Artikel ini adalah artikel yang berisi gambaran. Misalkan, ada pemberitaan yang digambarkan, seperti bencana alam, terjadi berapa jumlahnya yang menjadi korban, kemudian juga kondisi kabutnya dan sebagainya. Itu namanya adalah artikel deskriptif. Yang kedua, kalau kita bertemu dengan artikel yang membahas seperti perkiraan cuaca atau dugaan-dugaan, itu dinamakan sebagai artikel prediktif. Sedangkan, apabila ada suatu masalah
atau peristiwa yang sedang viral terjadi dan kemudian diberikan sudut pandang dari tim redaksi, itu dinamakan sebagai artikel opini. Sedangkan eksplanatif adalah artikel yang berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena-fenomena yang terjadi dari sudut pandang si penulisnya itu sendiri. Maka sekali lagi jawabannya adalah B, artikel eksploratif. Beralih pada soal yang kedua. Sekaligus mungkin adik-adik sekalian dapat mengunci satu jawaban dari 5 pilihan yang ada. Kita baca stemnya kembali. Artikel tersebut memberitahu kepada pembaca bahwa, sama layaknya kita akan mencari sebuah kesimpulan atau inti dari artikel yang dihadirkan. Kita baca bersama-sama. Kembang sepatu di Indonesia banyak dijadikan tanaman hias. Di Okinawa, Jepang, bunga ini dijadikan sebagai tanaman pagar. Di bagian selatan Okinawa, tanaman ini disebut bunga kehidupan sesudah mati, sehingga banyak ditanam di kuburan atau pusara. Di India, bunga kembang sepatu dijadikan semir sepatu dan berbagai bunga persembahan. Di Malaysia, disebut bunga raya dan ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia pada 28 Mei 1960. Jadi, tanaman kembang sepatu pemanfaatannya berbeda-beda di beberapa negara. 5 detik untuk kalian berpikir dan mengunci satu jawaban yang tepat. 5, 4, 3, 2, dan 1. Baik, kita bahas bersama-sama. Sebuah paragraf itu akan dikembangkan dengan pola penalaran. Penalaran bisa berupa deduktif, yang artinya dinalarkan dari pola umum ke khusus, dan pola induktif dinalarkan dari pola khusus ke pola umum. Nah, kalau kita cermati dari artikel ini memiliki pola penalaran pengembangan secara induktif, artinya dikembangkan dari khusus ke umum. Nah, dan di dalam penalaran terbagi ada banyak sekali jenis penalaran. Sebut saja ada penalaran analogi, silogisme, penalaran asosiasi, ada juga bentuk penalaran generalisasi. Soal ini dikembangkan dengan bentuk penalaran generalisasi, artinya mencoba mengumpulkan kata-kata kunci khusus yang kemudian diumumkan. Contoh, kata-kata yang berulang muncul adalah kata bunga sepatu atau kembang sepatu. Berarti kunci jawabannya ada di kalimat yang mempergunakan kembang sepatu atau bunga sepatu. Lalu, kata kuncinya lagi ada kata Indonesia, Okinawa, Jepang. Di bagian selatan Okinawa, India, dan satu lagi adalah Malaysia. Berarti kata kunci ini dapat kita kumpulkan atau generalisasikan menjadi suatu negara yang berbeda. Setelah negara berbeda, kata kunci apa lagi yang akan kita kumpulkan? Ada tanaman hias, tanaman pagar, lalu juga di situ sebagai bunga di kuburan, lalu juga semir sepatu, dan satu lagi bunga raya. Artinya pemanfaatannya atau kegunaannya berbeda-beda. Kita cermati dan cocokkan dengan jawaban yang telah dikunci tadi. A. Kembang sepatu adalah tanaman yang unik dan bernilai. Yang menjawab A, ini salah. B. Cara memanfaatkan kembang sepatu dapat dibandingkan. Ini juga salah. Yang menjawab C, tanaman kembang sepatu banyak memanfaatkan di beberapa negara. Jawaban ini benar, maksudnya benar-benar salah. Sedangkan yang D, tanaman hias kembang sepatu sangat bermanfaat dalam kehidupan. Ini juga belum tepat. Jawaban ada pada opsi terakhir yaitu E, pemanfaatan tanaman kembang sepatu di beberapa negara dapat dikatakan berbeda-beda pemanfaatannya. Inilah jawabannya. Selamat untuk yang bisa menjawab soal pertama, contoh soal pertama dan kedua dengan baik. Lanjut, dari contoh soal kita menuju kepada soal yang sudah dimuat di koran Sumek edisi hari ini. Sekaligus juga informasi untuk pemirsa sekalian yang nantinya ingin bergabung secara online, secara via telepon, boleh langsung menghubungi di nomor 0711 38 0022. Langsung kita akan bahas pada soal yang pertama. Tapi pembahasan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Tentunya kalian masih berada di pembelajaran kelas online PAL TV untuk edisi hari ini, dan ini merupakan kerjasama dari PAL TV dengan Sumatera Express dan pastinya juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kita masih berada pada pelajaran Bahasa Indonesia dan tadi sudah mengulas terkait masalah 2 contoh soal terkait masalah teks artikel. Dan kali ini kita akan lanjut kepada soal yang pertama. Namun sebelumnya, diinformasikan kembali untuk adik-adik sekalian yang ingin bertanya atau bergabung secara interaktif, boleh langsung menghubungi via telepon kita di 0711 38 0022. Tentunya masih bersama saya Alfian Kurniawan dari SMA Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke soal. Pada soal pertama, kita bertemu dengan menentukan fakta dan opini pada artikel. Pada STEAM-nya, pertanyaan inti adalah kalimat ketiga tergolong ke dalam jenis kalimat apakah itu? Ingat bahwa yang ditanya adalah kalimat yang ketiga. Kita baca di manakah letak kalimat ketiga. Kalimat ke-1 dulu kita pahami, faktor keterlambatan dapat terjadi secara internal. Kalimat kedua, dalam artian bahwa dalam diri seseorang sudah terpatri kebiasaan untuk tidak tepat waktu dengan alasan terlalu santai. Kalimat ketiga, meski wabah kebiasaan buruk ini tidaklah langsung muncul, namun bisa jadi secara bertahap. Cermati kalimat ketiga, kita ulang, meski wabah kebiasaan buruk ini tidaklah langsung muncul, namun bisa jadi secara bertahap. Kalimat ketiga tergolong ke dalam jenis kalimat apakah itu? Apakah fakta atau opini? Silakan arahkan pilihan kalian kepada bagian opsional dan tentukan dalam hitungan 5 detik ke belakang. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, anak-anak hebat sekalian, di sana ada kata kunci namun bisa jadi. Jelas, kata kunci ini mengisyaratkan bahwa pernyataan bersifat tidak pasti. Maka pilihannya ada pada opini. Sedangkan opini sendiri ada di 2 opsional. Bisa B, dia berbentuk opini karena berupa kritikan yang bersifat membangun. Atau jawabannya adalah D. Dia berbentuk opini karena terdapat penjelasan tambahan mengenai dugaan penulis. Cermati kembali, kata kunci ini menjadi akar untuk menentukan alasannya. Jelas, bisa jadi secara bertahap. Ini berupa hipotesis atau dugaan dari penulis itu sendiri. Maka, jawaban untuk soal ini adalah D. Kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Kalimat yang mengandung fakta terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Kalimat pertama, RSU ini direncanakan sebagai salah satu alternatif yang tepat untuk pemilihan pengobatan di kota ini. Kalimat kedua, di RSU ini dipasang alat canggih untuk mendeteksi kelainan jantung. Kalimat ketiga, pengelola RSU berusaha melengkapi pengobatan setingkat RSU di kota besar. Kalimat keempat, jika pertambahan penduduk meningkat 2% per tahun, RSU ini menjadi alternatif pertama dalam pemilihan kesehatan. Kalimat kelima, beberapa kasus menganggap bahwa pelayanan kesehatan bermutu lebih mudah dikenal daripada kecanggihan infrastruktur klinik maupun rumah sakit. Pernyataan fakta kalau kita cermati, yang pertama, kalimat ke-1 perlu kita hilangkan karena ada kata direncanakan. Kalimat kedua, kalau kita baca, sepertinya bisa mengarah sebagai jawaban yang kita cari. Maka nomor 2 atau B kita simpan. Pilihan yang ketiga atau C, kita cermati di situ ada kata berusaha. Maka arahnya lebih kepada opini. Maka C menjadi jawaban yang salah. Kalimat keempat, di situ ada data sebesar 2% per tahun. Maka D berpotensi sebagai jawaban yang benar. E, ada kata menganggap bahwa, maka ini arahnya kepada opini. 2 pilihan tersisa adalah B atau D, 2 atau 4. Dalam hitungan 5 detik ke belakang, silakan kunci satu jawaban kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata, jawaban yang tepat sebagai pernyataan fakta terdapat pada pilihan kedua atau B. Mengapa? Karena di pilihan keempat, meskipun dia memiliki data sebesar 2%, namun ada satu kalimat yang tidak bisa kita ingkari,
yaitu kalimat yang berada di awal dari nomor 4 itu sendiri. Ada tulisan yang mengatakan jika pertambahan penduduk meningkat 2%. Maka jelas jika muncul kata jika, ini masih tergolong ke dalam kalimat pengandaian atau kalimat yang belum pasti. Jawabannya adalah B. Jangan lupa untuk adik-adik sekalian, selalu tetap setia terus di PAL TV, memang punya kita, dan pastinya juga untuk yang ingin bertanya ataupun juga ada permasalahan seputar bahasa Indonesia, silakan langsung menghubungi di 0711 380022. Kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Makna kata tersebut, ini adalah kata acuan, pada penggalan kalimat terakhir mengacu kepada makna apakah di sana. Kita pahami, makna tersebut, itu kata tersebut itu berada pada kalimat terakhir. Tetap kita harus baca dari kalimat pertama. Pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 nampaknya menjadi PR besar untuk guru agar dapat beradaptasi dengan perubahan cara mengajar. Bagaimana tidak? Guru yang biasanya mengajar dengan sistem tatap muka, kini harus bisa mengelola pembelajaran baik secara digital ataupun blended. Dengan pembelajaran tersebut, nampaknya guru harus dituntut lebih kreatif dan inovatif. Bukan hanya sekadar menguasai materi, namun juga menguasai teknologi. Jangan sampai salah bahwa kata yang baku itu adalah kata sekadar, bukan sekedar. Dan di bagian atas, yang baku adalah kata saksama, bukan kata seksama. Kalau kita kembali dengan merunut kepada kalimat terakhir, dengan pembelajaran tersebut, artinya, referensi yang akan menjadikan arti dari kata tersebut itu mengacu pada kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Nah, trik yang dipergunakan agar kamu bisa menjawab tipe soal seperti ini, karena tipe soal seperti ini sering sekali muncul di soal USP ataupun soal UNBK. Nah, maka caranya adalah kita bisa menghilangkan kata pada soal. Jadi kata tersebutnya kita hilangkan dan kita substitusikan dengan kata yang berada pada opsi-opsinya. Carilah yang manakah yang cocok. Jika A, maka bunyinya adalah dengan pembelajaran pandemi COVID-19. Ini jelas tidak sesuai. Maka A bukan jawabannya. B, dengan pembelajaran sistem tatap muka. Ada potensi benar untuk jawaban B. Yang C, dengan pembelajaran PR besar untuk guru, tidak nyambung, maka C salah. D, dengan pembelajaran guru dapat beradaptasi, belum tepat. Dan E, dengan pembelajaran secara digital dan blended, ada kemungkinan untuk benar. Ada dua jawaban yang akan kita tuju, yaitu adalah B, sistem tatap muka, atau E, secara digital dan blended. Tentukan jawaban kalian dalam hitungan 5 detik ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, langsung kita bahas. Pada kalimat sebelumnya kita bertemu ada kata digital ataupun blended. Bukti yang kedua bisa kita kaitkan dengan kalimat selanjutnya. Di kalimat selanjutnya kan berbunyi, nampaknya guru harus dituntut lebih kreatif dan inovatif, bukan hanya sekadar menguasai materi, namun juga menguasai teknologi. Nah, kaitan dengan teknologi dan juga menguasai materi, ini kan menujunya kepada digital dan juga blended, maka jawabannya adalah E. Soal nomor 4. Mengidentifikasi kebahasaan teks artikel. Adverbia frekuentatif dalam penggalan artikel tersebut terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Tentukan pilihan kalian 5, 4, 3, 2, 1. Kita kenali bahwa adverbia frekuentatif itu merupakan kata kerja yang menyatakan tingkat kekerapan atau keseringan. Kata kuncinya ada di kata sering yang berada pada kalimat nomor 2. Guru sering menyuruh siswa. B sebagai jawabannya. Soal kelima. Kesimpulan analogi yang tepat untuk melengkapi penggalan artikel tersebut adalah, kita baca bersama-sama stimulusnya. Hingga tahun 2019, WHO menyatakan bahwa HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan global dan tercatat sebagai penyebab kematian 32 juta orang di dunia. Di Indonesia sendiri, dari tahun 2015 hingga 2019 yang lalu, terus mengalami kenaikan jumlah pengidapnya. Kenaikan ini baru tercatat untuk kasus yang terdeteksi saja.
Bahkan, ada hipotesis yang mengemukakan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS yang belum terdeteksi lebih besar jumlahnya. Hal ini mengingat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri mereka. Sama halnya dengan keberadaan gunung es di permukaan laut. Tetapi, bagian terbesar dari gunung ini tidak dapat terlihat oleh fokus penglihatan mata kita karena berada di dalam permukaan air laut. Silakan tujukan mata kalian atau perhatian kalian kepada opsional A, B, C, D, dan E. Pikirkan secara cepat dalam hitungan 5 ke belakang, jawaban akan kita kunci. 5, 4, 3, 2, 1. Kesimpulan analogi adalah kesimpulan yang mempergunakan suatu penalaran dengan membandingkan persamaan antar dua unsur. Nah, di sini jelas nampak bahwa kasus jumlah HIV/AIDS yang belum terdeteksi itu lebih besar dibandingkan yang sudah terdeteksi. Hal ini tentunya diibaratkan sama dengan gunung es yang hanya terlihat permukaannya saja. Maka untuk itu jawaban yang berupa kesimpulan analogi itu berada pada pilihan A. Sehingga jumlah penyebaran penderita HIV/AIDS di dunia serupa dengan fenomena ukuran gunung es. Baik, demikianlah pembelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2020. Terima kasih banyak untuk segenap perhatian dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Dan pastinya sebelum mengakhiri atau kita menuju kepada pembelajaran selanjutnya yang nantinya akan dipresentasikan langsung oleh Bapak Samari, SPD dari SMA Sumatera Selatan yang akan membahas pelajaran matematika. Pastinya saya mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan selamat memperingati Hari Guru Sedunia. Semoga pendidikan di Indonesia, terutama di dunia, semakin terdepan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Kita masih di acara kelas online. Bersama saya, Samari, guru matematika dari SMA Negeri Sumatera Selatan, akan menemani pemirsa untuk belajar bersama di acara kelas online. Baiklah, silakan persiapkan alat tulisnya, buku matematikanya, dan tentu saja Harian Sumatera Express yang terbit pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 karena materi kita hari ini telah terbit terlebih dahulu di Harian Sumatera Express ini. Marilah kita buka pembelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kita hari ini adalah tentang matriks, meliputi definisi, operasi dasar matriks, kesamaan matriks, determinan dan inverse, dan persamaan matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang ditata dalam baris dan kolom. Kemudian yang kedua, operasi dasar matriks itu mencakup jumlah, kurang, dan kali. Pada matriks tidak ada pembagian matriks dengan matriks. Yang ketiga, kesamaan matriks, yaitu A sama dengan B yang ditandai dengan ordo dan elemen seletaknya harus sama. Yang keempat, determinan dilambangkan dengan det. Misalnya matriksnya A, maka lambangnya adalah det A, dan inverse lambangnya adalah A inverse. Yang kelima, persamaan matriks. Ada dua jenis. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Dan jika XA sama dengan B, maka X sama dengan B dikali A inverse. Aplikasi matriks pertama digunakan pada pengolahan transformasi geometri. Yang kedua, pada bidang fisika, contohnya mekanika klasik, mekanika kuantum, dan optika,
matriks digunakan untuk mempelajari keadaan fisik seperti pergerakan planet. Yang ketiga, dalam bidang komputer grafis, matriks digunakan untuk memanipulasi 3D dan memproyeksikannya ke sebuah layar 2 dimensi. Yang keempat, pada bidang teori probabilitas dan statistika, matriks stokastik digunakan untuk menjelaskan probabilitas keadaan. Misalnya, dalam algoritma PageRank dalam menentukan urutan halaman pada pencarian Google. Yang kelima, matriks digunakan dalam bidang ekonomi untuk menjelaskan sistem dari relasi ekonomi. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk ke pembahasan soal pertama yang telah ditulis di Harian Sumatera Express pada hari Rabu tanggal 16 September 2020. Dan nanti apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat bertanya di 0711 38 0022. Soal pertama, diketahui matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B A 3, min 2, B, dan C min 2, min 3, min 2, min 3. Jika A dikali B sama dengan C, maka nilai A ditambah B sama dengan. Baiklah, kita coba uraikan satu persatu yang diketahui dari soal ini supaya kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Diketahui A dikali B sama dengan C, maka kita persiapkan matriks-matriksnya. Yang A 1, 2, 3, 4 tempatkan di sini di kiri, dan B A3 min 2B ditempatkan di kanan, dan tidak boleh dibalik ya, karena dalam matriks itu tidak komutatif. A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Jadi anak-anak tidak boleh iseng untuk menukar soal. Hasilnya sama dengan min 2, min 3, min 2, min 3 sesuai soal matriks C. Kemudian kita kalikan. Selalu dalam matriks selalu baris dikali kolom ya. Ini baris pertama, kolom pertama berarti 1 dikali A, 2 kali dikali min 2 min 4. Pindah ke baris 1 kolom 2, berarti yang di sini yang diambil baris 1, yang di sebelah sini diambil kolom 2. Berarti A 1 dikali 3 3, 2 dikali B 2B. Ini baris 2. Baris 2 kolom 1, berarti yang di sini diambil baris kedua, yang di sini diambil kolom ke-1. 3 dikali A3A, 4 dikali min 2 min 8. Yang ini 3 dikali 3 9, 4 dikali B 4B. Sama dengan min 2, min 2, min 2, min 3. Kemudian tinggal kita identikkan saja. Ini baris pertama, kolom pertama nilainya adalah A min 4. Karena ini sama dengan, berarti ini akan ekuivalen dengan elemen-elemen yang ada di ruas kanan. Berarti A min 4 sama dengan min 2, dan 3 plus 2B sama dengan min 3. Yang di bawah kalau mau diambil juga boleh, hasilnya pasti akan sama. Sehingga selanjutnya akan didapat A min 4 sama dengan min 2 dengan prinsip pindah ruas, jadi A-nya sama dengan 2. Kemudian 3 plus 2B sama dengan min 3, dengan prinsip pindah ruas didapat B sama dengan min 3. Fokus ke pertanyaan kita adalah A plus B, maka tinggal ditambahkan saja yang hasilnya adalah min 1. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Jika matriks A 5, 2, 3, 1, B min 3, min 2, 1, 2, dan C 4, 4, 2, 3, maka nilai determinan dari 2 dikali A dikali B inverse dikali C inverse sama dengan. Nah ini anak-anak tidak menghendaki kita untuk mengerjakannya secara manual. Sebab kalau mau dikerjakan secara manual ini akan sangat panjang. Tetapi kita bisa menggunakan trik atau sifat-sifat determinan. Pertama-tama kita coba cari determinan masing-masing matriks yang ada. Determinan A berarti ini 5 kali 1 5 dikurang 2 kali 3 5 kurang 6 adalah min 1. Determinan B min 3 kali 2 adalah min 6 dikurang min 2 kali 1 min 2. Min 6 dikurang min 2 nulisnya langsung aja gini, min 6 tambah 2 adalah min 4. Determinan C sama dengan 4 kali 3 12, 4 kali 2 8, berarti 12 kurang 8 adalah 4. Langsung ke soal. Determinan dari 2A kali B inverse kali C inverse sama dengan, ini dengan menggunakan sifat, pertama-tama 2-nya keluar berpangkat dengan ordo matriksnya. Ordonya adalah 2 kali 2, berarti 2-nya pangkat 2. Kemudian determinan A
kali B inverse kali C inverse bisa langsung dipisahkan begini berdasarkan sifat menjadi determinan A dikali determinan B inverse dikali determinan C inverse. Berdasarkan sifat lagi, ini langsung 4 determinan A, determinan B inverse itu langsung jadi 1 per determinan B. Dan determinan C inverse itu akan langsung menjadi 1 per determinan C. Sehingga kita bisa langsung mensubstitusikan nilai-nilai determinan yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga hasilnya nanti adalah 4 dikali min 1 dikali 1 per determinan B adalah min 4. Jadi 1 per min 4 dikali 4. Ya, tinggal 4 dibagi 4, min ketemu minnya habis, sehingga tinggal 4. Jadi jawabannya adalah E, 4. Bagaimana anak-anak, mudah bukan? Ya tentu kalau kalian belajar dengan baik, kalian pasti akan dapat menjawab segala pertanyaan ini dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika matriks A yang berurut 3 kali 3 ini yang elemen-elemennya adalah A2, 3, 1, A4, A2, dan 5 tidak mempunyai inverse, maka nilai A adalah. Nah, pertama-tama kita mesti mengetahui dulu apa syarat matriks tidak punya inverse. Syarat matriks tidak punya inverse adalah determinannya harus 0. Maka kita cari dulu determinannya. Ini determinan matriks urut 3 kali 3 bisa kita gunakan dengan cara menggunakan metode Sorus. Seperti ini, dibuat kolom baru ya, kolom A1A dan kolom 2A2 ini yang kita dapat dengan memindahkan elemen-elemen di kolom 1 dan kolom kedua. Kemudian diagonal dari kiri atas ke kanan bawah dikali plus, dari kiri atas ke kanan bawah dikali plus, dari kiri ke atas ke kanan bawah dikali plus. Lawan ya, dari kanan atas ke kiri bawah, dari kanan atas di kiri bawah, dari kanan atas ke kiri bawah itu dikali minus ya. Ini aturan Sorus namanya. Tinggal kita lanjutkan dengan hati-hati syarat supaya tidak punya inverse, determinan sama dengan 0. Ini hasilnya apabila kita mengalihkan elemen-elemen matriksnya tadi menghasilkan 5A kuadrat tambah 8A tambah 6 dikurang 10 dikurang 8A dikurang 3A kuadrat sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 2A kuadrat min 4 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 2, hasilnya A kuadrat min 2 sama dengan 0. Kemudian min 2 pindah ruas jadi plus 2 dan kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Ya, plus minus akar 2. Sehingga jawabannya adalah A sama dengan min akar 2 atau A sama dengan akar 2. Jawabannya adalah B. Ya, begitu anak-anak jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Jika matriks B sama dengan 3 min 1 min 2 1 dan B dikali A inverse dikali inverse B dikali A inverse diinverskan sama dengan 2 1 4 3, maka matriks A sama dengan berapa? Oke anak-anak, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Masih di acara kelas online. Anak-anak, apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat menghubungi di call center kami 0711380022. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Ingat sifat A inverse diinverskan lagi, itu hasilnya adalah A. Kemudian, jika matriks AB diinverskan, hasilnya itu dibalik anak-anak sekalian ya. Jadi B inverse dikali A inverse. Kita kembali ke soal. Dari soal telah memberitahu kita bahwa B dikali A inverse diinverskan lagi itu sama dengan 2143, kita tulis di sini. Kemudian kita uraikan bentuk B dikali A inverse diinverskan lagi ini, gitu kan, dengan menggunakan sifat yang tadi telah dijelaskan. Pertama-tama ini dibalik, ya kan? Ini jadi B
dan A-nya pindah ke depan, kemudian inverse-nya ketemu inverse sekali lagi. Jadi B diinverskan jadi B inverse, A inverse diinverskan jadi A saja. Tetapi penulisannya dibalik anak-anak sekalian. Sama dengan 2, 1, 4, 3. Nah, supaya ini bisa kita lanjutkan, karena yang ditanya adalah matriks A, jadi yang dalam benak kita gimana caranya B inverse ini jadi hilang, ya. Tentu saja dengan menggunakan kaidah-kaidah matematika yang benar. Supaya dia bisa hilang, maka tinggal kita kali dengan dirinya sendiri supaya bisa dicoret begitu. Karena di sini sudah ada B inverse, maka lawannya adalah B. Supaya tidak mengubah soal, maka kedua ruas kita tinggal kali B. Kedua ruas dikali B. Sehingga akan menjadi A dikali B inverse dikali B. B ketemu B inverse akan jadi identitas sama dengan 2143 dikali B. Sementara itu, B sudah diketahui di soal, yaitu 3 min 1 min 2, 1. Kita lanjutkan, tinggal dikali, sehingga hasilnya A sama dengan 2143 dikali 3 min 1 min 2, 1. Tentu saja perkalian matriks dengan matriks harus baris dikali kolom ya. 2 kali 3, 6. Kemudian 1 dikali min 2, 6 min 2, 4. Lalu 2 kali min 1, min 2. 1 dikali 1, 1. Min 2 plus 1 adalah min 1. Kemudian 4 kali 3, 12. 12 ketemu 3 min 2, 6. 12 min 6 adalah 6. Terakhir 4 kali min 1, 4. 3 kali 1, 3, min 4 tambah 3 adalah min 1. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui matriks A 2, 3, 4, 5 dan B 6, 4, 3, 1. Matriks X yang memenuhi persamaan AX sama dengan B transpose B pangkat T, di mana B pangkat T merupakan transpose dari matriks B adalah. Jadi sekali lagi yang ditanya adalah X. Oke, pertama-tama kita presentasikan terlebih dahulu modal yang telah diberikan oleh soal, yaitu AX sama dengan B pangkat T atau B transpose. Yang ditanya adalah X. Maka bagaimana caranya A ini jadi hilang? Tentu saja dengan menggunakan kaidah matematis yang benar ya, yaitu dengan mengalihkan A ini dengan inverse dirinya sendiri, karena A ketemu A inverse itu akan menjadi identitas ya. Jadi hasilnya nanti X sama dengan A inverse dikali B transpose. Kita uraikan rumusnya terlebih dahulu anak-anak. A inverse rumusnya adalah 1 berdeterminan A dikali adjoin A dikali B transpose. Masih ingat kan transpose itu apa? Transpose itu adalah mengubah atau mengganti elemen baris menjadi elemen kolom. Sehingga jadinya 1 per determinan A adalah selisih dari perkalian diagonal utama dengan diagonal yang lain. Jadi 10 dikurang 12, nanti hasilnya adalah min 2. Adjoin A seperti ini dengan menukar diagonal utama dan meminuskan diagonal yang lain. Sehingga berubah menjadi 5 min 3 min 4, 2. Dan B transpose. B-nya saja 6, 4, 3, 1. Maka B transpose tinggal diganti 6, 3, 4, 1. Ditulis seperti ini. Kita selesaikan dulu matriks dikali matriksnya. Maka 1 min 2 dikali 30 min 12, 15 min 3, min 24 plus 8, min 12 plus 2, dan seterusnya akan menghasilkan 1 per min 2 dikali 18, 12, min 16, min 10, yang nantinya setelah min setengahnya dimasukin akan menjadi min 9, min 6, 8, 5. Sehingga jawabannya X sama dengan min 9, min 6, 8, 5. Jadi jawabannya A. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Jangan lupa apabila kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan seputar matriks ini, kalian bisa bertanya di 0711 38 0022. Kita lanjut, ini soal SIMAK UI. Sebuah matriks dikatakan matriks ortogonal jika A inverse sama dengan A transpose. Jika diketahui A sama dengan A, 2 per 3, 2 per 3, 2 per 3, B 1 per 3, min 2 per 3, min 1 per 3, C adalah matriks ortogonal, nilai A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan berapa? Nah ini soal SIMAK UI anak-anak sekalian ya. Ketahuan sekali bahwa soal SIMAK UI ini kayaknya harus benar-benar disimak begitu.
Oke, kita coba uraikan strategi-strategi menyelesaikan soal ini. Secara ini adalah soal seleksi, begitu, harus membutuhkan strategi yang jitu dalam menyelesaikannya. Kita gunakan sifat A dikali A inverse sama dengan identitas. Soal menyatakan A inverse sama dengan A transpose. Maka A dikali A inverse sama dengan A dikali A transpose. Jadi kedua ruas dikali A. Sehingga kita ingat sifat A dikali A inverse itu akan jadi identitas sama dengan A dikali A transpose, ya tetap begini. Sehingga tinggal kita substitusikan saja nilai-nilainya. Identitas adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sama dengan ini tinggal kita substitusikan saja semua matriks yang diketahui tadi, ya. Dan ini adalah matriks transpose yang diketahui tadi. Kita kalikan, hasilnya nanti seperti ini, A kuadrat plus 4/9 plus 4/9. Ini sengaja Pak buat titik-titik karena ternyata ini nggak perlu gitu loh. Dilanjutin seperti ini. Jadi kelanjutannya nanti didapat A kuadrat plus 4/9 plus 4/9 sama dengan 1, 4/9 plus B kuadrat plus 1/9 sama dengan 1, 4/9 tambah 1/9 tambah C kuadrat sama dengan 1. Kemudian ketiga persamaan ini tinggal kita jumlahkan, anak-anak. Jangan lupa ini didapat dari menyamakan elemen-elemen ya. Ini baris pertama kolom pertama sama dengan baris pertama kolom pertama yang ini. Baris kedua kolom kedua sama dengan baris kedua kolom kedua yang ini. Dan baris ketiga kolom ketiga di ruas kiri sama dengan baris ketiga kolom ketiga di kanan. Dengan menjumlahkan ketiga persamaan ini, maka akan kita dapatkan bahwa jumlah dari A kuadrat plus B kuadrat ditambah C kuadrat adalah sama dengan 1. Baiklah, anak-anak, ini adalah materi kita hari ini tentang matriks ya. Jadi sekali lagi matriks ini banyak sekali kegunaannya untuk kehidupan kita, khususnya tadi seperti di matematika terapan, di fisika, di dunia digital juga akan memiliki banyak aplikasi terhadap materi matriks ini. Baiklah, anak-anak, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ke nomor 0711380022. Sekali lagi, matriks ini adalah pelajaran kelas 11 semester pertama ya. Sekarang mungkin kalian sedang mempelajarinya bagi yang kelas 11, namun bagi yang kelas 12 juga tetap harus mempelajari materi ini karena ini akan keluar di ujian. Baiklah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bapak. Sampai jumpa di acara kelas online selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Tetap semangat belajar di rumah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.